Oke, izin untuk membacakan soal. Bu Ine adalah seorang pegawai di sebuah pemerintah. Penghasilan sebesar 10 juta dengan pengeluaran rutin sebesar 6 juta per bulan. Mengacu pada pendapat lama dan pendapat bahwa segala yang meliputi pekerjaan yang halal dan baik, maka Bu Ine tergolong wajib mengeluarkan zakat. Jika Bu Ine ingin membayar zakat bulan, maka perhitungan yang tepat adalah A. 2,5% 10 juta per bulan. 2,5% dari 6 juta per bulan. C. 2,5% dari per bulan. D. Persen dari 10 juta per bulan. E. 5% dari 4 juta per bulan. Jawabannya diberi waktu 5 detik. Ya. 1, jawabannya 2, C. C, Pak. C. Jawaban Pilih A. C, Pak. Pasti A dong. Yang A. ya, ini yang hidup enggak masuk kayak gini. Mohon maaf Bapak Ibu, terkait dengan zakat profesi, ini tentunya panjenengan di modul ini sudah ada. Perlu panjenengan ketahui, kalau menurut jumhur ulama, ini adalah bahwa zakat profesi dari penghasilan itu dikurangi dengan biaya hidup. Ya. Nah, di sini penghasilannya 10 juta, akan biaya hidupnya 6 juta. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah itu. Semua itu sebetulnya nanti panjenengan juga bisa lihat kalau memang panjenengan yang sudah sepuh baca, panjenengan bisa masuk ke channel YouTube, di situ banyak sekali soal-soal UP. Nah, jadi pada intinya bahwa zakat ini adalah penghasilan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, dikalikannya 2,5. Ini contoh. Kadang banyak soal di situ. Pak Ahmad pegawai BUMN. Dalam dia punya 5 orang anak. Itu di mute dulu ya. Ya, di mute. Jadi nanti itu ada yang lagi Tolong Wali. rewel. Anak ya tuh biar nggak mengganggu. Jadi pada intinya soal-soal ini biasanya soal-soal hot ya, header, overthinking. Panjenengan baca semua atau panjenengan cari kata kunci. Kalau di sini ini sudah langsung. Biasanya pada soal-soal yang lain itu dari jumlah pendapatan itu ada pengeluaran biaya listrik, anak sekolah dan lain sebagainya. Pada intinya kata kuncinya zakat profesi ini adalah dari penghasilan bersih ya Bapak Ibu. Ya, Itu monggo Bapak lanjut Bu. ke rumah kamu ya. Bu Lili, ini dilanjutkan mohon, monggo ya tadi suaranya bagus. Saya lagi ya, Pak. Silahkan. Enggak, Yang lain Pak. nanti 5 soal Bu. Oh 5 soal. Ya, Oh nggih. Baik Pak. Untuk nomor 2, gagasan adanya zakat produktif berdasar pada fakta bahwa para mustahik tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbatasan ketik. Sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang masih berada pada usia produktif, sehat secara fisik, bahkan memiliki keterampilan. Masalah utama para mustahik tersebut adalah tidak adanya modal usaha. Dalam kondisi seperti ini, penyaluran zakat yang bersifat produktif diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa kondisi mustahik, yaitu A. Sehat jasmani dan rohani, membuat pernyataan sanggup mengembangkan usaha, memiliki keahlian yang relevan. B. Memiliki usaha dan berkomitmen dengan usaha secara mandiri dan terampil. C. Lemah secara ekonomi namun memiliki semangat untuk memperbaiki taraf kehidupannya. D. Memiliki jenis usaha yang telah dijalankan dan membutuhkan modal pengembangan. E.
produktif, sehat, memiliki keterampilan, dan melakukan usaha pengembangan. Ya, monggo. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya apa? Jawabannya 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 E. Pak. Ya, jadi di sini memang untuk nomor soal ini zakat produktif itu kan panjenengan sudah mempelajari ya. Akan tetapi di sini jawaban yang 4. Jadi kalau produktif, sehat, memiliki keterampilan dan memiliki rancangan usaha pengembangan. Nah, di sini akan tetapi di situ kan zakat produktif itu kan ada 2 ya, yang produktif kayak dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini jawaban yang paling tepat nanti ini memang soalnya ini jawaban yang paling tepat itu saya Bapak Ibu lemah secara ekonomi, akan tetapi di sini semangat untuk memperbaikannya ya. Jadi memang ini pembahasannya waktu batch 2 ini saya siapkan, akan tetapi karena tadi banyak sekali sehingga ini saya ambilkan dari soal-soal batch 2. Jawaban yang tepat itu adalah C ya Bapak Ibu. Nanti panjenengan bisa buka lagi yang terkecoh. Selanjutnya Bu nomor 3 Bu. Nomor 3 monggo. Oke Pak, untuk nomor 2, pengertian pernikahan menurut ulama Syafi'iyah adalah akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan hubungan kelamin dengan sebab atau tajwiz. Dan hal ini menjadi salah satu dasar perbedaan antara pernikahan dalam Islam dengan terjadi sebelum Islam atau masa jahiliyah. Berikut ini yang bukan termasuk jenis perkawinan pada masa jahiliyah tersebut adalah pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan yang resmi dilangsungkan. B. Seorang suami meminta kepada laki-laki lain untuk istrinya. C. Seorang suami minta kepada laki-laki kaya, bangsawan, atau orang pandai agar bersedia mengumpuli istrinya yang dalci sampai ia hamil. D. Seorang wanita dikumpuli oleh beberapa pria sampai hamil, dan ketika anaknya lahir, lalu wanita menunjuk salah satu pria yang dianggap ayah dari anaknya. E. Seorang pria dan wanita bertemu untuk berkenalan dan melakukan akad pernikahan. Ini gampang. Ya, jawabannya ya, ini gampang ya. Nanti bisa pada intinya ini adalah suai kisi-kisi. Panjenengan tinggal memperdalam saja. Sehingga nanti kalau ada soal yang mengecoh, ya kalau ini tidak mengecoh, ini terlalu gampang dengan tidak usah ada kata kunci, langsung bisa ke E. Selanjutnya Bu, ya 2 lagi nanti gantian. Nomor 24. Nomor fenomena laki-laki beristri lebih dari satu sudah banyak ditemui di berbagai daerah. Bahkan sebuah grup media sosial baru-baru ini memperhatikan nama grup yang disinyalir adalah forum komunikasi antar anggota yang membahas tentang kiat-kiat berpoligami atau hal berkaitan dengannya. Di antara alasan yang dikemukakan adalah mengikuti sunnah Nabi dan menghindari dari perbuatan zina. Padahal ketentuan Islam dalam hal politik bukan hanya perkara sederhana. Mahmud Shaltut mengatakan bahwa laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu dalam kondisi daruratnya adalah A. Istri memiliki kekurangan fisik dan mengizinkan suaminya berpoligami. B. Istri sering sakit dan tidak sanggup melayani suaminya. C. Istri tidak dapat memberikan keturunan dan mengizinkan suaminya beristri lagi. D. Suami tidak puas dengan seorang istri dan takut melakukan. E. Suami memiliki kemampuan ekonomi untuk menghidupi lebih dari seorang istri. Monggo jawabannya dipikir. Jawabannya B. C, Pak. D. ya, nanti di sini adalah menurut Pak Mas Betul. Nah, di situ kan ada beberapa ulama. Di sini kalau panjenengan memang untuk menjawab ini ada betul orang-orang yang sudah membaca. Jadi
ini soalnya nanti panjenengan bisa buka lagi. Kalau panjenengan ragu dengan jawaban yang dibahas pada sore hari ini, jawaban yang paling tepat untuk nomor 24 ini D. Karena Iya. ada zina ya. D. Iya, betul. Makanya di sini juga kan menurut Saltut ya. Ini Waduh. menurut Saltut. Mahmud Iya, menurut Mahmud Saltut. Di situ kan ada, menurut siapa lagi kan ada kan? Ya, menurut Yusuf Qardawi mungkin ini ya, akan tetapi di sini menurut Saltut. Ya. Nanti panjenengan bisa lihat di modul PG betul-betul perlu kejelian ya. Jadi setelah ini ya baca lagi. Yang jelas pada intinya harus membaca. Kalau latihan soal saja nggak cukup Bapak Ibu. Karena soal bisa berbeda dari soal yang satu dengan soal yang lain. Tapi alhamdulillah kemarin batch 2 dan retaker alhamdulillah banyak yang lulus. Iya Ibu ya, nanti bisa digantikan sama Ibu yang lain. Minimal dengan panjenengan membaca, insya Allah nanti panjenengan akan teringat. Monggo. Iya, betul Pak. Ya. Amin, Pak. Nomor 25. Berdasarkan operasionalnya, Bank Indonesia terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana untuk disalurkan kepada perorangan atau lembaga untuk usaha produktif dengan sistem bunga. Sedangkan yang dimaksud adalah suatu lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana untuk disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang dengan tanpa bunga. Asas dari perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan peristian. Berdasarkan narasi tersebut, perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah adalah A. Bank konvensional Islam, sedangkan bank syariah tidak bertentangan. B. Bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam menjalankan usahanya, sedangkan bank syariah sistem bagi hasil. C. Bank konvensional dikelola oleh pemerintah, sedangkan bank syariah dikelola swasta. D. Bank konvensional memiliki pengawas syariah, sedangkan bank syariah diawasi oleh pengawas syariah. E. Bank konvensional menjadikan bunga sebagai sumber utama keuntungan, sedangkan bank syariah mengutamakan berkah. Ya, monggo jawabannya. B. Alhamdulillah sudah bagus pada intinya. Jadi bahwa narasi soal ini kan sebagai pengantar. Kata kuncinya di sini adalah perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Jadi nomor 25 ini adalah jawabannya B. Bank konvensional ini, semua bank konvensional ini adalah menerapkan bunga. Kalau bank syariah ini dengan sistem bagiannya itu. Kalau panjenengan sudah tahu itu konvensional bunga, syariah bagi hasil, tidak menerapkan bunga. Dengan yang sesulit apapun, kalau panjenengan tahu, insya Allah ini akan bisa menjawab. Hanya saja pesan saya di menjawab soal, nanti jangan terburu-buru. Kadang terburu-buru soal yang gampang, ini salah penafsiran. Kalau soal ini hanya narasinya saja, ya macam-macam bank konvensional itu apa, contohnya dalam latihan mungkin pada bank non-Islam, ini juga termasuk bank konvensional. Tetapi kalau bank syariah itu kan contoh-contohnya juga ada pada. Nah, intinya bank konvensional dan bank syariah, kalau bank konvensional ini dengan sistem bunga, kalau yang syariah dengan bagi. Terima kasih Ibu Lilia, mudah-mudahan dimudahkan, semuanya dimudahkan. Amin. Monggo untuk soal yang nomor 6, Bapak Atta dipersilahkan. Monggo silahkan. Yang mau membacakan, Bapak Tantowi barangkali berkenan, monggo Bapak atau Pak Ibrahim Siap, atau Pak. Mas. Ya, monggo silahkan. Ya, saya siap. Ji, monggo. Saya mulai. Ji. Bunga bank merupakan ketetapan nilai mata uang
oleh bank yang memilih tempo atau tenggang waktu. Bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik di peminjam sejumlah bunga tambahan tetap sebesar beberapa. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hukum bunga bank. Pertama, kelompok muharrimun yang mengharamkan mutlak. Kedua, kelompok yang mengharamkan bunga bank jika bersifat konsumtif. Ketiga, kelompok Halilun. muhallilun yang menghalalkan bunga bank. Keempat, kelompok yang menghukumi subhat. Berdasarkan pendapat ulama memandang hukum bunga bank dilatar belakangi beberapa argumen berikut ini. Kecuali bunga bank tidak berlipat ganda, tetapi hanya sebesar 47% atau 9%. B. Bunga bank bukanlah riba jika digunakan atau lainnya yang bersifat produktif. C. Kebolehan bunga bank dalam pinjaman untuk investasi merupakan kebutuhan real di masyarakat. D. Keberadaan bank merupakan kebutuhan penting ekonomi di modern. Tolong mic-nya dimatikan. Terima kasih. Ya, monggo dimatikan yang enggak mau Bunga baca. bank termasuk barang ribawi menggunakan uang kertas. Nah, kecuali ya Bapak di sini. Jadi dari pendapat terakhir ini kelompok yang menghukumi subhat. Ya, ini kecuali ya. Jadi kecuali yang bukan subhat, artinya ya kecuali jawabannya apa? Pak. Ya, betul. Bunga Iya. bank termasuk barang ribawi karena menggunakan uang kertas. Jawabannya E. Taksir juga ini. Monggo selanjutnya Bapak nomor 27. Baik. Fee artinya dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Ini umum dilakukan dalam berbagai transaksi termasuk pada bank. Pungutan ini hakikatnya bisa dikategori sebagai bunga, karena terdapat tambahan dalam hal pembiayaan. Bagi kelompok muharrimun, terhadap hukum bunga bank bahwa hukum memberikan fee pada transaksi perbankan adalah A. Boleh, karena fee dapat memperlancar proses. B. Wajib, karena saling menguntungkan kedua belah pihak. C. Makruh, karena fee tidak jelas penggunaannya. D. Karena fee tidak sesuai dengan kesepakatan. E. Haram karena fee sama saja dengan bunga bank. Ya, monggo. Kamu yang mengharapkan Pak. Jawabannya E. Haram Jawabannya karena sama seperti bunga bank, Pak. Iya, betul sekali. Jadi fee itu haram. Jadi tidak ada alasan itu untuk administrasi dan lain sebagainya ya. Jadi bunga bank ini haram. Alhamdulillah sudah pintar-pintar. Lanjut. Baik. Ya. Seorang pemimpin ya, memilih kewajiban untuk membangun sebuah negara yang adil dan sejahtera. Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, rakyat puluhan manusia yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Berikut ini yang termasuk adalah A. Menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. B. Taat kepada pemimpin. C. Membantu pemimpin semua usaha kebaikan. D. Berkorban jiwa dan raga untuk mempertahankan negara. E. Menjaga persatuan dan kesatuan. Barangkali kader saya antar dulu ya Bapak Ibu. Biar kelihatan semua. Nah. Monggo 28 ya, seorang pemimpin. Ada yang buka modul, silakan. Ini modul SKI apa ya?
Ya, Oke, Pak. SKI, Pak. Iya, coba dilihat di sini dalam sistem pemerintahan menurut Islam. Berikut ini yang termasuk hak setiap warga negara. Hak. C. Hah? Jawabannya D, Pak. D. Jawabannya D. nomor 28. Seorang pemimpin rakyat bisa memiliki B. kewajiban untuk sebuah negara. Iya. Islam rakyat Jelas. sebagai manusia memiliki hak dan Hak loh, kewajiban. hak. Berikut ini Hak yang bukan kewajiban. Selain Kewajiban. A itu kewajiban warga negara. jawaban yang Iya, betul. betul. Nomor A. 28. C. A itu. A. Nomor 28. Adalah D. Karena ini hak berarti A. Nomor 28 jawabannya A ya. Atau hak. Iya, jawabannya A. Nomor 28 termasuk hak setiap warga yang menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ya betul. Ya. Nah, pada materi ini nanti panjenengan dihafalkan lagi hak dan kewajiban warga negara ya, Bapak Ibu ya. Yes, Ya. Monggo, jelas. Baik, saya lanjutkan. Selama kurang lebih 2 tahun, yaitu dari 11 sampai 13 Hijriah atau 602 hingga 634 Masehi, Abu Bakar Asy-Syiddiq memimpin menggantikan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah orang yang sangat tegas dalam menjalankan kepemimpinan. Dinamika keadaan sosial pemerintahan Umar bin Khattab mengalami perubahan dibanding dengan masa Nabi. Pada masa kepemimpinannya terdapat kemajuan dalam bidang ekonomi, di antaranya adalah A. Menumpas nabi palsu, B. Memerangi orang yang tidak mau membayar jizyah, membentuk lembaga Baitul Mal, D. Membentuk sistem pemerintahan sentralistik, E. Menginisiasi pengumpulan ayat-ayat C. Lemah dalam bidang ekonomi. sosial Lemah. Ekonomi. Mal, Pak. Ya, betul sekali. Angkatan muda-muda dan ustadz-ustadz nih ya. Alhamdulillah sudah di luar kepala semua ya. Amin. Nomor 30 Bapak. Satu Baik, lagi. saya lanjutkan. Ya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam tentara Romawi dapat dikalahkan pada tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi. Berikut ini yang untuk penaklukan yang terjadi pada masa Umar bin Khattab adalah A. Ekspansi wilayah Islam di Damaskus pada tahun 600 Masehi. B. Ekspansi wilayah Islam di Al-Qadisiyah, Irak pada tahun 637 Masehi. C. Islam di Mosul pada tahun 638 Masehi. D. Ekspansi wilayah Islam di Mesir pada tahun 641 Masehi. Ekspansi wilayah Islam di Al-Madain, ibu kota Persia pada tahun 641 Masehi. Wah, Lumayan banyak. harus mutar. Panjenengan bisa buka tab cari di Google atau Google silakan bisa buka tab. Saya kasih kesempatan. Nggak bisa secara. Nggak bisa. Tidak Artinya, termasuk penaklukan yang terjadi. ya. Yang Berikut B, Pak. ini yang tidak Ekspansi termasuk wilayah Islam penaklukannya di pada Mesir masa pada Umar. tahun Tahun 36. Ya, monggo. Monggo. Yang ada dibuka, dibaca lama, nggak apa-apa. Ini hanya gambaran, ya Bapak Ibu. Ini ada gambaran soal, sehingga dari soal ini nanti panjenengan buka modul. Ini sebagai bahan belajar. Oh, tentang masa pemerintah Umar bin Khattab apa saja. Kalau di modul terbatas, panjenengan bisa cari sumber-sumber lain ya Bapak Ibu. Untuk ini jawabannya
Ya. Saya Usul. Bapak Ibu. Ya. C. Ya, oke. C jawabannya. Ya. Bapak nanti di-share ya. Terima Nggih, kasih Bapak Tantowi. Mungkin nggih, sudah sama-sama. pengen minum air mineral, silakan Bapak Ibu membacakan lagi. Minum. Bagus-bagus intonasinya. Silakan Saya. Pak Yusro. Monggo Bu, silakan. Monggo. Saya- Nomor ya, ini nah sudah kelihatan semua. Monggo nomor 31. Mengar 31 ya. Kontribusi dalam peradaban Islam terlihat dalam berbagai bidang. Dalam hal perluasan wilayah Islam, Utsman bin Affan, kebijakan Umar dengan melindungi beberapa wilayah yang sudah ditaklukkan, seperti Mesir dan Irak. Begitu juga lain seperti Armenia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoksiania, serta dalam bidang Al-Quran, Utsman bin Affan melakukan pembukuan mushaf Al-Quran dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari A. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris. B. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, bin Mas'ud, dan Abdurrahman bin Haris. C. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Abi Waqqas, dan Abdul Haris. D. Abdullah bin Zubair, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdurrahman bin Haris. E. Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Haris, dan Zubair bin Awwam. B. Ini pelajaran hafalan ya untuk SKI memang harus betul dan panjenengan harus 50% atau 75% hafal dari kayak gini. Jadi nanti kan dibandingkan Zaid bin ada. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Jawaban yang betul itu apa? Nanti bisa di bukunya. Jawaban yang betul itu adalah A. Ya. Ini yang betul betul-betul tahu apa pas kebetulan. Mudah-mudahan betul-betul. Nah, Betulan, Pak. jangan kebetulan, karena nanti kayak gini. Bapak Ibu, ini tak potong panjenengan ini kan UP-nya di batch 3. Sebentar, ini sebagai motivasi saja. Nah, mudah-mudahan lulus. Kalau yang nggak lulus, panjenengan nanti bisa retakernya di tahun 2023. Sangatlah rugi, masih ada waktu. Ya, izin yang suami izin sama istri, ya, yang istri izin sama panjenengan betul-betul fokus karena manakala batch 3 itu tidak lulus nanti panjenengan retak tahun 2023. Ini bukan berarti ini sebagai motivasi saja. Nah, panjenengan kalau bulan Desember ini secara peraturan nanti panjenengan bisa mendapatkan hak panjenengan di tahun 2020 ya. Yang PNS UP-nya Januari. Januari, Pak. Januari. Nggih. Amin. Januari. Rupanya Januari, Pak. Oh, kalau itu ya nanti dipelajari saja. Artinya mudah-mudahan karena panjenengan hanya 2022 ya mudah-mudahan karena di peraturan kan di tahun berikutnya akan tetapi mungkin karena mepuk ya mudah-mudahan panjenengan di tahun 2023 itu bisa diakui lah kayak gitu. Amin. Ya pada intinya pokoknya jangan sampai mengulang lah, kasihan teman saya sampai 5 kali kayak gitu, kasihan banget ya sampai betul teman saya yaitu apa karena datang ke rumah saya jauh ini Tegal rumahnya ke tempat saya kan 2 jam. Nanti tempat saya ngopi ngobrol ya sudah. Oleh karena itu ya panjenengan teruslah memanfaatkan waktu yang ada kayak gitu aja. Oke, berarti panjenengan Januari kirain 29
Akhir Januari, Pak. Oh, akhir Januari. Berarti waktunya masih lama ya, Bapak Iya, Ibu. Pak. Ya udah, nggak masalah. Oke, lanjut. Yang membacakan monggo. Betul, Pak. Ya. Nomor 32. Organisasi pertahanan pada masa Daulah Umayyah sama seperti yang telah dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab, hanya lebih disempurnakan. Bedanya, pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam adalah tentara sukarela. Sedangkan pada masa Daulah Umayyah, orang masuk tentara kebanyakan dengan paksa aksa yang dinamakan Nidamut Tajnidil Ijbari, semacam undang-undang wajib militer. Perbedaan lainnya yang masa Daulah Umayyah berkaitan dengan politik ketentaraan adalah A. Semua tentara terbagi dari 2 klub dan mawali. B. Semua tentara wajib dari kalangan keturunan Umayyah. C. Semua tentara harus orang-orang Arab. D. Semua tentara wajib membayar pajak. E. Semua tentara ditentukan langsung keanggotaannya oleh Khalifah. A. Jawabannya C. Insya Allah. D. C. Jawabannya, Pak? B. Pak. C. Jawabannya C. Mengikuti Nanti dibuka Bapak kembali jawabannya. ya. Ya, jawabannya C. Ya, jawabannya C. Itu nanti bisa. Ini nanti tak tata lagi. Kok nomor 33, Ibu? G. Pada masa Umayyah dibentuk sebuah lembaga pengadilan tertinggi yang bertugas menerima dari pengadilan yang ada di bawahnya. Salah. Sidang oleh khalifah atau orang yang ditunjuk olehnya. Para khalifah Bani Umayyah menyediakan 1 hari saja dalam setiap minggu. Dan yang pertama kali mengadakan adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini diadakan di masjid. Pengadilan tertinggi ini disebut A. Al-Nizam Al-Qadai. B. C. Al-Madzalim. D. Al-Nazar fi Hisbah. E. Al-Nazar fi Qadi. Apa? A. E. Nator fil qadi. Nomor 33 itu C. Adam Al-Qadai itu paling atas. Ya, nanti panjenengan itu dilihat ya. Itu di buku SKI, jawaban yang betul itu adalah C ya. Nator fil madzalim. Iya, ini spesifik. Memang banyak yang terkecoh ya, akan tetapi yang betul adalah C. Ya. Oke, Pak. Ya, oke. 34, monggo. Masa dinasti Abbasiyah dikenal sebagai periode keemasan Islam, terutama dalam bidang agama, ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu tafsir, muncul beberapa aliran dalam ilmu tafsir. Penafsiran Al-Quran berkembang tidak hanya dengan penafsiran, tetapi juga penafsiran bil maksur dan bil ra'yi. Pemerintah Abbasiyah pun yang pertama menyusun tafsir dan memisah tafsir dengan hadis. Salah satu tokoh yang terkenal dengan metode tafsir bil maksur adalah A. Amr ibnu Muhammad Abu Yunus Al-Qaswani. C. Amir bin Sahih. D. Muhammad ibnu Jaril At-Tabari. D. Muhammad Kri. D. Jarir At-Tabari. At-Tabari. Jaril Ya, ini dibaca lagi yang belum jawab D ya. Yang jawab D berarti sudah paham jelas. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Amin. semua lulus, baik yang paham. Yang Amin, paham amin. semua lulus. Ya, Lulus ya semua, amin. 35. Silakan Bu, satu lagi. Ya. Yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah dalam hal ekspansi wilayah Islam. Recording stopped. Semasa Abbasiyah
wilayahnya meliputi barat sampai Samudra Atlantik, di sebelah timur sampai India dan perbatasan Cina, dan di utara dari Laut Kasih ke selatan, Teluk Persia. Wilayah kekuasaan Abbasiyah hampir sama luasnya dengan wilayah kekuasaan dinasti Mongol. Seiring kemajuan ini, muncul kelemahan pada masa ini yang menjadikan Bani Abbasiyah mengalami kemunduran, yaitu A. Adanya beberapa suku Arab. B. Pribadi khalifah yang lemah tidak mampu mengendalikan luasnya wilayah kekuasaan. C. Lahirnya dinasti kecil di berbagai wilayah kekuasaan yang membutuhkan. D. Khalifah kaya namun rakyat makin miskin. E. Pemilihan menurun karena semakin banyaknya yang tidak membayar pajak. Jawabannya D. 35 jawabannya apa? Dinasti kecil. B, Pak. lemah. Tidak mampu menjadikan luas wilayah. Pak, B. Ya, saking luasnya wilayah, ya jawaban yang paling tepat itu adalah B. Ya, nomor 35 jawabannya B. Terima kasih Ibu, semoga tadi teringat. Dengan monggo selanjutnya silakan Bapak atau Ibu yang membacakan. Nggak apa-apa, kita bukan berarti harus saya membacakan, tapi dengan lebih mumpuni di dalam membaca, intonasinya bagus, posisinya siap. Ini saya posisinya nongkrong kayak gini. Jadi monggo sih Bapak atau Ibu yang mau membacakan yang sinyalnya bagus, silakan. Monggo Pak Yusron. Pak Yusron, silakan Pak Yusron. Dari mana Pak Yusron? Kenalan. Saya dari Bumi Jawa. Tetangga. Saya tonjong Pak. Saya tonjong Pak. Ampun rame Bapak ini. Kalau yang lain dulu, saya baca. Yang lain di mute. Ini sekedar usul saja pemustajaan, kalau bisa ada semacam dalam Google Form apa gimana gitu ya. Jadi sebelum membahas ini kita mengerjakan dulu seperti di tes. Baik, nanti saya bantu. Mantap. Usul. Oke, saya bacakan nomor 36. Islam ya Nusantara menempuh berbagai macam jalur. Terdapat beberapa teori tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Para sejarawan menyebut teori dengan argumentasinya masing-masing. Keempat teori tersebut adalah, ini langsung jawabannya apa dibaca? Langsung. Ya, jawabannya sepertinya A ya. Setahu saya. C. A. Cendol. C. D. Kucing. Iya itu ya. Amat. D. Yang benar A. C. Oh iya. C. Ya, Itu ada India, ada Gujarat sama. Gujarat dia sama. Oh, Gujarat sama dia sama. Sama ya. Lanjut. Berarti jawabannya C apa ya? Ya. Oke, nomor 37. Masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam dipengaruhi oleh ajaran Hindu dengan sistem kekerasan perbedaan golongan dan kelas dalam kehidupan. Akibatnya strata sosial masyarakat menjadi bertingkat dan berkelompok. Hal ini menjadi salah dakwah Islam dengan mengembangkan misi A. Larangan menghina satu dengan yang lain. B. Kesamaan derajat antar sama manusia. C. Melakukan pernikahan antar agama. D. Persamaan hak dan kewajiban antar agama. E. Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Jawabannya manusia Pak B. Bebek. Bebek.
Yang benar E. Jawabannya B, Pak. Sudah, Pak. Kesamaan derajat. B. Ya, ini kan kaitannya dengan Hindu yang ada kasta ya. Saya. Kesamaan derajat. Baik, lanjut Pak. Mustain nomor 38. Wali Songo dikenal sebagai orang-orang suci yang mula-mula menyebarkan agama Islam. Dalam melakukan dakwah, Wali Songo menggunakan berbagai strategi dan metode dengan memanfaatkan berbagai jalur seperti pendidikan, kebudayaan, kesenian, pertahanan pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo dalam mengajarkan Islam yaitu pendekatan kultural. Dengan seni ukir, wayang gamelan, seni suluk dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga. Mulia. Apa? Sunan Kalijogo. Jawabannya antara A dan B. Jawabannya D. Sunan Kalijaga. Kalijaga, Pak Inam. Ya, kayak Sunan nang kene. Wayang Sunan Kalijaga. Ya. Lanjut, Bapak Ibu, nomor masuknya Islam ke wilayah sub-Sahara Afrika terjadi sekitar abad ke-9 karena hubungan perdagangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa wilayah Afrika yang menjadi salah satu jalur perdagangan yang penting. Setelah Islam berkembang di Afrika, raja-raja di Afrika mulai menerima kaum muslim, bahkan sebagian dari mereka agama Islam, dan mengubah kerajaannya menjadi kerajaan Islam. Berdasarkan narasi di atas, dapat disimpulkan bahwa A. Islam masuk artinya raja yang masuk Islam. B. Islam berkembang ke Afrika tidak melalui upaya penaklukan. C. Hampir semua raja-raja di Afrika memeluk agama Islam. D. Terkenal sebagai jalur perdagangan. E. Sejak awal masyarakat Afrika sudah menerima Islam dengan rela. Jawab D, berarti D. Kalau saya. D. A. Salah itu D ya. Benar baca. D. Iya. D. Afrika tidak melalui upaya penaklukan. Harusnya A, Pak. Iya, mungkin jawabannya hampir mirip-mirip betul, tapi yang lebih betul yang B ya. Tadi dijelaskan dalam narasi ada perdagangan, setelah itu kan ada raja-raja gitu ya. Biasanya kalau raja kaitannya dengan penaklukan sebuah wilayah. B. Ya, B. B, Bapak Ibu, nomor 39 jawabannya. Nanti buka modul lagi, Pak. Oke, sama Pak. Sama buka yang lainnya. Oke, nomor 40. Islam di era kemasan, panjang sekali ini rumus jawabannya. Bagi umat Islam di era kemasan, Amerika bukanlah sebuah dunia baru. Sabar, Pak. Christopher Columbus menemukan benua itu, para penjelajah Muslim dari Afrika Barat telah membangun peradaban di Amerika. Perhatikan pernyataan berikut. Ini tahun 999 Masehi, seorang navigator Muslim dari dinasti Umayyah di Spanyol bernama Ibnu Faruh telah berlayar dari Kades pada Februari 9 Masehi menuju Atlantik. 2 tahun 1178 Masehi, sebuah dokumen dari zaman dinasti Sung mencatat perjalanan pelaut Muslim ke sebuah wilayah bernama di Amerika. 3 tahun 1312 Masehi, seorang Muslim dari Afrika, Mandiga, tiba di Teluk Meksiko untuk mengeksplorasi Amerika, sungai Mississippi sebagai jalur utama perjalanannya. 4 tahun 1530 Masehi, budak dari Afrika tiba di Amerika. Selama masa lebih dari 10 juta orang Afrika dijual ke Amerika, sekitar 30% budak dari Afrika itu Islam. 5 tahun 1530 Estevanico of Amazon, seorang Muslim pertama di Amerika mendarat di tanah Florida. Seperti ini, Islam di Amerika bukan pada nomor 1, 2, 3, 4.
E. kayak Saya E. Iya, jawabannya E 5. 5. Fakta yang kurang tepat. 5. Amazon Afrika. Biasa banget, Pak. E. jawabannya Pak Inam. Benar, Pak Inam. G, Pak Iqbal. Pak Inam, mantap, Pak Inam. Pak Inam, anak buah Sunan Kalijaga. Soalnya dawa, Pak. Sekarang Dawa, Pak. Ibu-ibu suka yang dawa. Wah, ibu-ibu yang suka yang panjang. Kalau yang pendek nggak mau. Bahasa apa? Di sini kelas 4 ya, Pak. 4 masuk ke sini semua ya. 25 menang. 5 dibaca, 25 dibaca. 41. 41 ya. Berdasarkan ya kelas efek. 25 wajahnya mana, Bu? Burung putakan, Pak. Berdasarkan saya baca berdasarkan data sejarah, masuknya Islam ke benua Eropa setidaknya melalui 4 periode hingga jumlah Muslim di benua tersebut makin bertambah. Berikut yang tidak termasuk dalam 4 periode tersebut adalah A. Periode kekhalifahan di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau. Di antaranya adalah Prancis Selatan dan Italia Selatan. B. Adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13 yang di antara penguasa Mongol yakni dinasti Han. Islam kekuasaannya berpusat di Sungai Volga sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. C. Periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani 11 dan 15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Bahkan di Albania umat Islam merupakan penduduk mayoritas. D. Fenomena imigran Muslim yang menempati berbagai kota seperti Chicago, Illinois, San Francisco, dan California. E. Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Belgia. Jawabannya D, donat. Jawabannya D. Donat. Donat ya. California, Amerika. Donat. Donat. Amerika. Nah, itu Chicago, San Francisco, Amerika. Ya, itu benua Amerika. Benar ya, Pak? Oh. Lanjut. Nomor 10. Islam pertama kali masuk ke Australia dibawa oleh dari Makassar. Pelaut-pelaut itu yang pertama kali melakukan kontak dengan penduduk aborigin. Mereka mendarat di bagian utara Australia sekitar San. Kala itu mereka datang dengan sangat sopan dan sebelumnya meminta izin kepada penduduk asli. Inilah salah satu hal yang menarik penduduk Australia untuk mempelajari keyakinan dan pola kehidupan para pelaut Makassar tersebut. Berdasarkan narasi tersebut, dapat bahwa masyarakat asli Australia menerima Islam karena A. Penduduk Makassar datang menyebarkan Islam. B. Penduduk bikin ajaran Islam sebagai pembebasan. C. Adanya kontak budaya antar pelaut Makassar dengan penduduk aborigin. D. Pembebasan di Australia agama yang dianggap. E. Perilaku mulia yang ditunjukkan para pelaut Makassar saat berinteraksi. Jawabannya E. Sangat sopan. Perilaku mulia. KP kan rambung. Sampai selesai. Lanjut 25. Dia.
Akhlak menurut Ibnu Miskawih adalah kondisi jiwa yang mendorong tindak pikir dan pertimbangan lagi. Sementara menurut Al-Ghazali, akhlak adalah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah darah daging yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa berpikir panjang. Berdasarkan kedua definisi, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berakhlak baik akan terlihat dari A. lisannya, B. perilakunya, C-nya, D. pemahamannya, E. hatinya. Perilakunya. Besar. Perilakunya ya. Perilakunya. Seseorang itu bisa dilihat dari perilakunya. Benar. 4. Lanjut. Ya. Sifat merupakan sumber akhlak mulia yang mampu menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam diri seseorang. Saja'ah menurut Al-Ghazali dalam amal meliputi beberapa sifat turunan, yaitu al-karam, kebaikan budi, an-najdah, membantu menolong, kibr besar, al-ihtimal, ketahanan dalam bekerja, dan an-hilmi, santun, dan al-wikar, tenang. Sifat saja'ah dihasilkan dari manusia ketika ia mampu melakukan penolakan terhadap sesuatu yang tidak disenangi dan mendapat kenikmatan yang bersifat ini disebut A. Kuah al-ghadab, B. Kuah al-ilmi, C. Kuah D. Kuah al-syahwah, E. Kuah D. Kuah al-syahwah. Ketika ia menolakkan al-ghadab. Syahwat. Al-ghadab. Hudub nian. Ya. Ghadab marah ya. Syahwat itu menolak. Oke. Salahkan kesenangan. Kuat kesenangan. Pak, boleh minta digede nggak kelihatan? Ya, Bu, yang digedein. Yang gedein apa? Aduh. Pak Yusron. Lengkap, Bu. Itu. Gede nih maling Pak Yusron. Kebesaran susah, Pak. Nomor 45. Pak Imam Taufik Mudeng. Pak Adi adalah seorang ketua. Ini lengkap Pak Adi ya. Yang baik oleh para warga di desanya. Dia merupakan seorang yang santun ketika berbicara, pendapat warga dalam setiap rapat. Dia pun juga seorang yang sabar ketika mendapatkan kritik pedas dari salah satu warganya. Dan dengan masalah yang terjadi, Pak Adi tetap bersikap tenang dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Prinsip yang dipegang teguh oleh Pak Adi adalah melandaskan segala perbuatan, perkataan, tingkah lakunya semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Adi selalu ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pernyataan yang paling tepat untuk menyimpulkan sikap Pak Adi adalah A. Amal soleh akan menjadi seorang dicintai oleh Allah dan semua makhluknya. B. Amal soleh akan mengantarkan banyak kemanfaatan. C. Amal soleh akan menjadikan bahagia dunia akhirat. D. Iman yang kuat akan mengantarkan kebahagiaan dunia akhirat. E. Iman yang kuat akan mengantarkan seseorang untuk beramal soleh. Enak-enak. A. Ini ya. Enak-enak. Jawabannya Enak-enak. Jawabannya enak-enak. Ya Pak.
Iya. Betul. Ayo maca patungan. Lanjut Budia. Budi. Budi adalah seseorang tumbuh di keluarga kurang mampu. Orang tuanya hanya tamatan sekolah dasar dan bekerja sebagai penggarap sawah. Namun Budi bertekad untuk menjadi orang yang sukses. Ia memiliki impian untuk mensejahterakan orang tuanya di kampung dan meningkatkan taraf hidupnya. Budi dikenal sosok yang ulet dan bekerja keras. Namun dia juga dikenal sebagai pribadi yang taat beribadah. Setiap malam menghadap kepada Allah, memohon agar usahanya diridhoi oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam mewujudkan cita-citanya. Budi terus usahanya yang maksimal sehingga pada akhirnya dia mampu mencapai cita-citanya untuk mensejahterakan orang tuanya. Ini perintahnya apa ini? Tidak ada perintahnya. Ada perintahnya. Bonus Pak. Bonus. Kesimpulannya mungkin ya. Bapak Budi. Kesimpulannya. Yang tepat biasanya itu. Untuk pembagian orang tua. Kesimpulannya mungkin. Kesimpulan mungkin. Hanya tersebut kepada Allah. Tidak pernah semangat dalam mewujudkan impiannya. Budi adalah sosok yang sukses karena Allah. C. Jawabannya. C. Wah, susah ditebak. Iya. Ternyata jawabannya salah. Tebak Bu Iin. Iya. Nah, nebak Bu, serius. Lanjut. Ingat sip. Ketinggalan ada bisa jog. Panjang ini Pak. Blok menang apa ya Pak? Ben cilik. Ibu biasanya suka tuh yang panjang. Ayo silakan Pak Tujuh, sudah kelihatan semua. Ya. Ayo Budia, lanjut. Ya. Nomor 47. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa gue pak lah? Islam wahul kula apa sih kula fitini. Kayaknya berantakan deh tulisannya. Iya. Baca dari kiri. Iya, nggak apa-apa, langsung maknanya aja. Oke, hadis ini memiliki makna setiap agama mempunyai ciri khas akhlak Islam itu rasa malu. Ya benar gue. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat lain Nabi juga bersabda. Orang tidak. Ya. Tadi memiliki makna malu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Sahih Al-Bukhari nomor 61. Berdasarkan kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa malu merupakan salah satu akhlak diri yang memiliki keutamaan. Pernyataan berikut yang menggambarkan manfaat perilaku al-haya atau malu dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak pribadi. Nah, ini ada. A. Ketika ujian akhir semester, Rohma memilih untuk mengerjakan sendiri dan tidak mencontek temannya meskipun dia sadar akademisnya biasa-biasa saja karena dia malu kalau dianggap temannya tidak pintar. B. Ainun adalah seorang santri di Pondok Nurul Islam. Ainul dikenal sebagai salah satu santri yang alim, berprestasi di pondok tersebut. Seperti fitrah manusia, pada umumnya Ainun jarsuf. Namun karena rasa takut tersebut, maksiat yang lebih besar dibandingkan rasa cintanya, Ainun memilih untuk memendam perasaannya tersebut. Dia belajar saat ada orang tuanya saja,
Namun ketika orang tuanya tidak ada di rumah, Wilda bermalas-malasan karena Wilda malu jika terlihat depan orang tuanya. D. Ida anak seorang buruh tani. Penghasilan kedua orang tuanya hanya cukup untuk memenuhi kehidupan hari-hari saja. Di sekolah, Ida bergaya layaknya anak seorang yang kaya raya karena malu jika teman-temannya tahu bahwa ia adalah seorang buruh tani. Seorang mahasiswa rantau yang kuliah di sebuah perguruan tinggi. Pada akhir bulan, jatah uang sakunya habis. Andi berpikir bagaimana cara mencari uangnya tetap berlangsung. Daripada mencuri, akhirnya Andi tidak malu mengamen di jalanan. Ya ajalah B. B. Nun perasaan. Iya. Mendam. Monggo. Empat udah 8. Lanjut. Secara bahasa khauf adalah lawan kata al-amnu. Al-amnu adalah rasa aman dan khauf adalah rasa takut. Khauf adalah perasaan takut terhadap dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat. Dasar anjuran sifat ini berlandaskan kepada Allah yang artinya janganlah engkau merasa paling suci karena aku tahu siapa yang paling bertakwa. Quran surat An-Najm ayat 32. Berdasarkan dapat disimpulkan bahwa sifat khauf bertujuan untuk A. menjadi proteksi diri dari perbuatan maksiat, B. menghindari dari C. menghindari diri dari ujub dan sombong, D. menjauhkan diri dari berbagai kejahatan, E. membentuk sifat yang mulia dari A. Jawabannya C. C. Yang C. Oke. Mantap. C. Mantap. Ini nanti waktunya saya sudah 1 jam, nanti sampai 50 aja ada 2 pertemuan. Nanti kita fokus ke profesional, nanti pertemuan ketiga ke pedagogik. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Berarti 2 lagi oleh Bapak Yogi. Ya 49, monggo. Siap. Bu Eka adalah seorang yang aktif dalam kegiatan sosial. Rajin melakukan donor darah dan melakukan penggalangan dana di setiap kegiatan sosial. Bu Ika memiliki suami dan 2 orang anak yang tak. Suatu ketika Bu Ika jatuh sakit, sementara suaminya harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka masih kecil, tetangganya menawarkan diri untuk membantu menjaga anaknya selama suaminya bekerja. Sehingga Bu Ika bisa istirahat untuk mengkondisinya. Berdasarkan kisah tersebut, pelajaran yang dapat kita petik adalah A. Jika seorang berbuat kebaikan, maka akan mendapat pahala berlipat Subhanahu wa Ta'ala. B. Mendonorkan darah adalah perbuatan yang mulia. C. Berbuat kebaikan kepada sesama akan mendatangkan manfaat bagi diri. D. Aktif dalam kegiatan sosial akan mendatangkan kebaikan bagi sekitar. E. Perbuatan Bu Ika dan tetangganya patut kita Cendol. Cendol. Antik. Iya. Ya, monggo nomor 50. Terakhir ya. Sebentar. Ya, sebentar Bu. Yeay. Semangat Bu dia. Ya, semangat Bu. Aduh, serasa di kelas 4 kita. Nomor 10. Karena perceraiannya, Zakaria hidup dalam kondisi batin yang selalu tidak baik. Dia memutuskan untuk tidak lagi bertemu dengan ayahnya. Ketika hendak menikah, Zakaria berpikir sebaliknya. Zakaria menemui ayahnya untuk dapat hadir di pernikahannya. Zakaria, anak-anaknya kelak harus melihat ayahnya memiliki hubungan baik dengan kakeknya. Sehingga ia mampu memberikan contoh tentang hubungan baik antara seorang ayah dan anak. Dan ketika telah memiliki anak, Zakaria senang melihat hubungan yang dekat antara anak-anaknya dengan dirinya juga dengan kakeknya. Kisah di atas menunjukkan manfaat dari bersikap A. Optimis, B. Tenggang rasa, C. Hormat pada orang, D. Berprasangka baik, E. Memaaf
Kan. Ya, Bapak Ibu, ini kalau kaitannya dengan modul apun, di situ memang panjenengan condong cenderung menjawab yang ini kaitannya dengan narasi, sehingga jawaban yang tepat itu adalah C. Ya, iya, C. Iya, saya juga terkecoh kalau lihat di modul. Ini saya screen share-nya keluar dulu ya. Ya. Saya keluar dulu. Ya. Di-share Pak ya, soal-soalnya sama Ya. jawabannya. Nanti panjenengan aku yang japri saja ke saya, karena ini barangkali soal ini mau dimasukkan untuk pre-out panjenengan. Jadi nanti nggak saya grup, panjenengan punya kelas masing-masing dari ketua kelas. Nanti salah satu ya, karena di grup itu admin ya, yang bisa nanti panjenengan salah satu japri ke saya. Nanti saya kirim japri, gitu aja ya. Nanti tak share nomor di grup ada. Di grup ada, di grup batch 3 ada. Di situ tulisannya Mustain. Nanti satu japri, karena ini barangkali mau dimasukkan untuk tryout panjenengan nanti. Rahasia berarti. Bok-bok. Jadi nanti saya nggak tahu kayak gitu. Bok-bok kayak gitu. Siap, ya. Pak. Jadi nanti ada. Terima kasih. Sebetulnya saya yang harus ngomong, akan tetapi di sini kayaknya lebih hebat-hebat. Oleh karena itu ya terima kasih tadi semuanya. Yang penting semangat ya di dalam belajar, karena panjenengan tentunya sudah PPL ya, PPL sudah, mungkin sudah, tinggal UP, tinggal UP. RPP 3. Oh, RPP 3, ya ini sudah dari awal, karena pada intinya penentu itu adalah UP. Kalau mungkin kebijakan dari kampus, kalau UP sudah kampus pengen lulus 100%, akan tetapi tidak bisa. Oleh karena itu panjenengan harus membagi untuk persiapan UP, sehingga panjenengan hanya UP sekali saja. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya, kurang lebih ya. Kami selaku alumni juga Bapak Ibu, saya alumni karena dulu saya guru IPA. Guru IPA PLPG tahun 2012, dan PNS guru agama. IPA jadi sehingga PAI ya, seharusnya IPA jadi PAI, punya Masya serba 2, Allah. PAI dan IPA. Seharusnya saya tahun 19, tapi waktu itu di luar Jawa tahun 2020 nggak ada. Akhirnya saya juga baru kemarin Bapak Ibu, alhamdulillah sudah menikmati. Mudah-mudahan panjenengan menyusul. Ya. Amin. Ya. Ya, Mas Yogi, monitor monggo IPA Mas jadi Yogi. PAI. Ya. IPA jadi screen share monggo. Ini pemateri selanjutnya Mas Yogi, biar bang soalnya banyak. Nanti ya Mas Adik Yogi bubuk aja takbir dulu, Dek. dulu. Sebentar ya Bapak Ibu, ini Mas Yogi tak hubungi dulu. Nggih, Pak.